Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi non-verbal. Nah, jenis-jenis komunikasi non-verbal itu ada 4. Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata ini adalah bagaimana pandangan kita terhadap audiens. Nah, jadi kontak mata ini adalah sarana yang cukup penting ketika kita menggunakan bahasa non-verbal. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan orang yang ada di depan kan nggak mungkin kita ada ke arah lain. Jadi kontak mata itu juga menunjukkan bagaimana simpati kita terhadap audiens, bagaimana simpati kita terhadap orang bicara. Nah, yang kedua adalah kontak objek. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana cara seseorang dalam berpakaian. Karena yang pertama kali kita lihat ketika kita bertemu dengan seseorang adalah bagaimana cara berpakaian dia. Sebenarnya ini termasuk salah satu stereotip, tapi tidak bisa dipungkiri kalau pakaian itu adalah cerminan dari diri seseorang. Bagaimana orang yang berpakaian rapi atau sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan ini menunjukkan respon bagaimana kita menyikapi lawan bicara kita. Misalnya ada teman kita yang sudah curhat, pasti kita memberikan respon berupa sentuhan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mimik atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini merupakan cerminan dari suasana hati seseorang. Kalau seseorang sedang sedih, kita bisa lihat dari ekspresi wajah. Kalau seseorang sedang senang, kita bisa lihat dari bagaimana ekspresi wajahnya. Nah, kemudian ada fungsi dari non-verbal. Yang pertama itu untuk menekankan. Yang pertama untuk menekankan. Nah, kadang ketika kita menyampaikan pesan melalui bahasa verbal, melalui bahasa lisan, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Seperti misalnya ketika kita mengatakan iya, kita akan menanggung. Atau kita tidak mau kita mengatakan tidak dengan turut menjalankan kepala kita. Nah, yang kedua adalah untuk melengkapi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang sudah menggunakan bahasa verbal, terkadang ada beberapa yang perlu dilengkapi. Mungkin ketika kita mengatakan satu, kita turut mengatakan kita, dua juga demikian. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengatur. Nah, ketika kita mengatakan sebelah kiri, maka secara otomatis, secara spontan, tangan kita juga akan mengarah kepada sebelah kiri. Nah, kemudian untuk menggantikan. Jadi ketika seseorang tidak mau mengeluarkan kata-kata, tapi dia ingin mengatakan sesuatu, misalnya ketika dia ingin mengatakan ya, dia cukup menganggukkan kepala. Dan ketika dia mengatakan tidak, dia cukup menjalankan kepala. Nah, yang terakhir adalah pentingnya komunikasi non-verbal. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa komunikasi non-verbal ini merupakan sarana sugesti yang paling tepat atau efektif. Jadi ketika kita mau mensugesti para audiens, kita perlu melakukan bahasa non-verbal. Nah, selain itu bahasa non-verbal ini juga bisa menyampaikan pesan-pesan secara mendalam dari apa yang sudah kita sampaikan melalui bahasa lisan. Nah, jadi di sini perlu kita ingat kalau orang yang aktif dalam menerima bahasa non-verbal itu namanya intuitif. Kalau orang yang aktif menginginkan bahasa non-verbal namanya eksplisit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama. Materi kedua akan disampaikan oleh
verbal. Bagaimana dia bisa menyampaikan asumsinya sebenarnya tidak memiliki verbal. Ketiga ada pendidikan keterampilan sosial. Nah, pendidikan keterampilan sosial di sini adalah kemampuan kita dalam berinteraksi dengan sesama kawan. Contohnya, kita diklasifikasikan kita melakukan yang namanya berinteraksi kan. Nah, keterampilan sosial di sini pun juga memiliki dua elemen penting. Yang pertama itu komunikasi verbal, yang kedua itu ada yang namanya komunikasi non verbal. Contohnya kalau kita menyapa kawan, kita kan nggak memberikan hai gitu, karena ada sapaan dingin. Itu dengan komunikasi non verbal. Nah, yang keempat itu adalah keterampilan dalam komunikasi verbal. Dari sini maksudnya adalah bagaimana kita seharusnya dalam komunikasi verbal. Contohnya kalau ada teman kita yang curhat, kita kan pasti kan mungkin gimana kan? Kita harus bisa jadi pendengar yang baik, kita harus bisa apa kata-kata sekalian sehingga pembicaraan itu nggak berubah. Kita harus bisa menekankan kita untuk mendengarkan ceritanya. Nah, yang terakhir itu ada namanya cara meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Dan dalam hal ini ada 3 cara. Yang pertama itu membuat catatan verbal. Maksudnya di sini sebelum kita presentasi, misalnya kita membuat, namun kita harus mencatat hal yang penting terkait materi kita sehingga hal ini bisa mengurangi kita dalam tingkat kelupaan. Jadi kalau kita presentasi itu kita harus buat poin-poin yang kita catat. Poin sama kertas ataupun boleh kita catat melalui pikiran. Sehingga dengan begitu poin kita dalam tingkat kelupaan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya berlatih di depan cermin. Nah, hal ini juga sangat bagus dan sebagai saya lakukan ketika presentasi saya selalu melakukan hal ini di depan cermin. Kenapa? Karena itu melatih kepercayaan diri kita. Nah, masa kalau kita mau berhadapan sama orang, kita bisa berhadapan dengan diri kita sendiri, kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana cara kita berbicara yang keras, bagaimana caranya jatuh kita, bagaimana seharusnya kita harus berhadapan sehingga pembicaraan tersebut tidak aman-aman. Nah, berlatih di depan cermin itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga dengan begitu kita tidak mudah bingung dan tidak mudah cemas. Yang ketiga itu ada yang namanya banyak-banyak membaca. Nah, saya sangat setuju dengan hal ini. Mengapa? Contohnya kayak kita presentasi, misalnya ada istilah asing di makalah kita, misalkan kayak ada istilah bunga interpersonal. Nah, kita nggak tahu ini maksudnya apa. Kita bisa mencari list searching apa sih asing maksudnya bunga interpersonal. Dan dengan begitu kita bisa menyampaikan materi secara luas, tidak hanya berpatokan. Tidak hanya berpatokan terhadap makalah yang kita baca. Jadi dengan kita memiliki wawasan, kita bisa menyampaikan materi kepada seluruh audiens itu dengan dalam dan lebih luas. Baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Akira lagi. Benar sekali yang disampaikan beliau tadi bahwa ketika kita bersosial itu tidak lepas dari namanya komunikasi, baik itu komunikasi verbal ataupun komunikasi non verbal. Nah, jadi dalam bersosial pun kita menghadapi berbagai banyak masalah, tapi ketika kita tahu bagaimana cara mengatasinya, itu semua akan kita atasi. Nah, misalnya ketika kita menghadapi orang presentasi, ada beberapa tips yang seperti disampaikan oleh saudari tadi. Yang pertama itu kita perlu menyiapkan poin per poin supaya kita bisa menguasai materi, kemudian berlatih di depan cermin dan banyak membaca. Dan sekali banyak membaca, dengan demikian kita akan memiliki wawasan yang luas, jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita ketahui terhadap audiens secara lebih luas dan dalam. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudari kepada saudari Glori. Aku dan depan, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan sosial menggunakan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan gerak tubuh ataupun mimik wajah. Yang kedua itu saya akan menjelaskan masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ataupun perilaku yang bertentangan dengan norma. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah sosial menggunakan bahasa non-verbal. Nah, ketika kita bersosialisasi, kita tidak terlepas dari yang namanya komunikasi, baik itu bersama tua, teman ataupun keluarga. Pasti tidak terlepas yang namanya komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini pasti ada kesalahan penafsiran. Jadi ketika kita untuk menggunakan cara penafsiran ini, kita menggunakan yang namanya bahasa non-verbal. Contohnya itu kata dia dengan ambilan ataupun dengan gerakan tangan seperti ini. Yang lain akan saya jelaskan mengenai keterampilan menggunakan masalah sosial menggunakan bahasa non-verbal. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yolandi yang telah menyampaikan materinya pada kita semua. Benar sekali bahwa ketika kita bersosial itu tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah itu bisa ditimbulkan dari komunikasi. Mungkin ketika saya menyampaikan suatu hal atau pesan kepada teman-teman kalian itu tidak sampai pesannya. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam berkomunikasi. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut kita perlu mendukung pesan yang kita sampaikan itu dengan menggunakan bahasa non-verbal. Bisa menggunakan gerak tubuh, bisa menggunakan ekspresi wajah dan sebagainya. Nah, jadi bahasa non-verbal ini itu sebagai pendukung atau penekanan dari fungsi bahasa non-verbal. Jadi ketika bahasa verbal tidak sampai pesannya, maka kita menggunakan bahasa non-verbal sebagai pendukung atau penekanan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, langsung saja pada materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saudari Akira Wajib kepada saudari Akira Wajib. Aku dan depan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Akira lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah
kelompok 4, yaitu tentang keterampilan bekerja sama dengan kelompok majemuk. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pengertian keterampilan bekerja sama. Apa sih bekerja sama itu? Nah, bekerja sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dalam hal ini peserta ini pun penting untuk memiliki keterampilan bekerja sama. Kenapa? Karena dalam kehidupan di sekolah itu bekerja sama dapat meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Jadi dengan berkembang keterampilan sosial, peserta didik itu bisa berinteraksi dengan teman sebaya, dengan guru, dan beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Nah, baik, jika dari sudut pandang peserta didik, nah dari sudut pandang kita sebagai manusia, bekerja sama itu sangat penting. Mengapa? Karena kita sebagai manusia sosial kita tidak bisa terlepas dari yang namanya meminta bantuan, menolong, dan tidak bisa hidup sendiri. Maka oleh sebab itu bekerja sama sangat penting dalam kehidupan. Selanjutnya materi yang B yaitu tahapan-tahapan bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan awal. Jadi dalam tahapan awal ini masih mulai yang kita lakukan seperti bagi-bagi tugas, seperti berpartisipasi, seperti ikut program tugas, sehingga tugas itu bisa cepat selesai dan dilakukan dengan bekerja sama. Yang kedua itu adalah tahapan sedang. Nah, tingkat sedang ini maksudnya gimana sih? Dan dalam bekerja sama itu kan kita ini di sini bisa boleh bertanya atau kita bisa mulai bisa berargumen, misalkan ada materi yang tidak sesuai yang dicari oleh kita bisa mulai. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah tahapan bekerja sama tingkat mandiri. Dan di sini adalah tahapan yang lebih luas lagi. Mengapa? Karena jika kita bisa menanyakan kebenaran, nah, misalkan nih teman kita ini buat nakalan, kita bisa lihat ini bukan sama koordinatnya benar nggak? Jangan apa aja itu di mana sumbernya, kita bisa tanya kayak gitu kan. Nah, jadi seperti itu tahapan-tahapan dalam bekerja sama. Selanjutnya ada yang namanya kelompok majemuk. Nah, apa sih ini maksud dengan kelompok majemuk? Nah, kelompok majemuk adalah sekelompok orang yang hidup dan tinggal bersama. Sekelompok orang dari berbagai ras suku kayak kita di kelas ini. Kayak kita di kelas ini merupakan salah satu contoh kecil kelompok majemuk. Di mana walaupun kita seagama semua, tapi kan di sini ada beda-beda suku, ada suku Jawa, Aceh, Banten, Batak, dan lain sebagainya banyak sekali. Baik, selanjutnya itu adalah keterampilan bekerja sama dengan kelompok majemuk. Nah, keterampilan bekerja sama dengan kelompok majemuk ini adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi. Jadi dalam berinteraksi tetap kita menggunakan 2 elemen penting. Yang pertama itu ada yang namanya komunikasi non verbal, yang kedua itu adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi non verbal itu kayak kita contohnya menyambut seseorang ini. Nah, kalau komunikasi kan kalau kita ngomong langsung sama orang itu. Nah, adapun manfaat dari bekerja sama ini adalah tugas bisa lebih cepat selesai. Nah, kalau kita kerja sendiri kan lebih berat, cuma kalau kita bersama-sama tugas lebih cepat selesai. Selain itu mendorong teman kita, mendorong seseorang, mendorong individu untuk bisa bekerja lebih aktif, lebih produktif, dan lebih efisien dengan waktunya, sehingga pekerjaan pun lebih cepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang saya mohon maaf, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Asyira Sulani yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Benar sekali bahwa ketika kita bersosial, kita menemukan banyak perbedaan. Karena apa? Karena kita tinggal di lingkungan yang masyarakatnya majemuk. Kita tahu Indonesia adalah memiliki masyarakat dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan kalau kita nggak punya bahasa pemersatu, ada yang di kelas ini berkomunikasi pakai bahasa Batak, ada yang pakai bahasa Jawa, gimana kita mau memahaminya? Karena kita nggak ngerti. Jadi adanya bahasa Indonesia itu diciptakan atau ditetapkan sebagai bahasa kesatuan kita, sebagai pemersatu. Supaya apa? Supaya kita dari berbagai ras ini bisa berkomunikasi dengan memahami apa yang mereka sampaikan. Karena kan kita nggak semua bahasa daerah bisa kita kuasai. Mungkin saya sebagai suku Jawa hanya menguasai suku Jawa, begitu juga dengan teman-teman lainnya yang mungkin suku Batak, suku Nias, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu perlu ketika kita bekerja sama, apalagi dengan kelompok yang notabene adalah masyarakat majemuk. Baik, langsung saja pada materi yang kelima sekaligus materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudari Dorothy, Fakultas 4. Silakan. Ini saya akan melanjutkan tentang keterampilan menggali informasi menggunakan bahasa verbal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa verbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang menggunakan kata-kata atau ujaran ataupun tulisan. Yang kedua yaitu keterampilan menggali informasi menggunakan bahasa verbal. Di sini ada beberapa faktor untuk menggali informasi menggunakan bahasa verbal. Nah, yang pertama yaitu faktor intelijensi tinggi ataupun kecerdasan informasi tinggi. Ketika memiliki faktor ini, kita dapat dengan mudah berbicara dan berkomunikasi di depan orang banyak atau depan nah, lawan bicara kita juga dengan mudah memahami apa yang kita bicarakan. Jadi ketika ada masalah, yang memiliki kecerdasan tinggi ini dapat dengan mudah menggali informasi dan dapat menjelaskan di depan umum, dan lawan bicara juga dapat dengan mudah untuk memahami apa yang sudah dibicarakan. Yang kedua yaitu faktor budaya. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak budaya, ras, dan setiap daerah pasti mempunyai bahasa yang berbeda. Sebenarnya itu di Medan menggunakan bahasa Batak. Nah, ketika suku Batak dan suku Jawa bertemu, pasti mereka masih sama-sama mempertahankan bahasa mereka. Jadi masalah yang akan
menggunakan orang asing, hendaklah kita menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini ketika kita memiliki faktor pengetahuan yang luas, kita dapat mengetahui isu-isu yang beredar di masyarakat. Jadi ketika orang bertanya kepada kita mengenai isu-isu yang ada di masyarakat, kita dapat dengan mudah untuk menjelaskan atau merespons yang bertanya kepada kita. Selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Nah, ketika orang pemalu atau introvert pasti sangat susah untuk berbicara di depan umum, apalagi berbicara di depan orang yang pertama kali dia temui. Pasti dia malu untuk berbicara, apalagi mengeluarkan pendapat di depan umum. Yang terakhir yaitu faktor pengalaman. Nah, meski dari pengalaman, dia pasti tidak merasa grogi lagi untuk berbicara di depan umum. Apalagi kalau misalnya dia memiliki pengalaman yang luas, dia dengan mudah dan enjoy aja untuk menyampaikan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sering juga kita dengar yaitu tidak apa-apa, tidak menang, yang penting kita berani. Nah, ini suatu kebiasaan yang baik untuk menambah pengalaman kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Melani yang sudah menyampaikan hasilnya kepada kita semua. Benar sekali bahwa dalam berkomunikasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena ada yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor pengalaman. Jadi bisa kita lihat orang yang sudah biasa ngomong di depan umum sama orang yang baru pertama kali ngomong di depan umum, pasti itu beda. Kalau dia udah sering, walaupun mungkin masih ada kekurangan, tapi setidaknya dia lebih percaya diri, berani menatap mata audiens dan nggak grogi, istilahnya tidak tertanggung. Yang kedua adalah faktor kepribadian. Bisa kita lihat orang introvert, dia pendiam, kurang percaya diri, jadi dia mengalami kesulitan ketika dia menghadapi orang banyak. Ketika dia berada di situasi harus menyampaikan sesuatu di depan publik, dia akan cukup mengalami kesulitan, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, ada juga faktor kebudayaan. Jadi budaya atau kebiasaan sehari-hari kita itu juga mempengaruhi bagaimana kita dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah faktor intelijensi. Bisa kita lihat kalau orang jenius pasti banyak pembahasan yang bisa dia sampaikan. Dari mulai isu terkini, dari pengetahuan pada masa sebelum kita ada, ini dibahas dengan tuntas. Jadi ada banyak sumber dan juga referensi yang akan disampaikan dia, sehingga pembahasan ini nantinya bisa luas. Bukan pembahasan yang hanya monoton atau sempit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai materi 1 sampai dengan materi kelompok 5. Jadi di sini saya akan tekankan lagi beberapa hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang pertama, kita berkomunikasi menggunakan dua komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan lisan atau menggunakan kata-kata. Dan yang kedua adalah komunikasi verbal, itu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, bisa menggunakan gerak tubuh, bisa menggunakan mimik wajah dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya orang yang aktif dalam mencerna bahasa non-verbal itu disebut dengan impulsif, dan yang tidak aktif. Baik, di sini saya akan menekankan beberapa poin yang perlu dan penting untuk kita ingat. Yang pertama adalah kita berkomunikasi menggunakan dua jenis komunikasi. Namanya yang pertama komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata atau menggunakan bahasa seperti yang kita lakukan dengan teman atau dengan lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal ini adalah kebalikan dari bahasa verbal, yaitu tanpa menggunakan kata-kata, bisa menggunakan gerak tubuh, bisa menggunakan ekspresi atau mimik wajah dan sebagainya. Nah, dalam komunikasi orang yang aktif dalam mencerna bahasa non-verbal itu disebut intuitif. Jadi ketika saya bisa mencerna atau aktif mencerna bahasa non-verbal yang dimiliki orang lain saya, itu saya disebut intuitif. Sedangkan orang yang aktif dalam mengirim bahasa non-verbal namanya ekstuitif. Jadi komunikasi non-verbal ini sangat penting karena merupakan sarana sugesti yang paling tepat dan paling efektif. Jadi bahasa non-verbal ini juga nggak semua daerah itu sama, ada perbedaan. Jadi di sini mungkin sedikit menambah wawasan kita bahwa ada satu contoh kasus bahwa bahasa non-verbal di setiap daerah itu kemungkinan berbeda. Seperti contohnya di Mekah. Di Mekah itu berlawanan dengan bahasa verbal yang ada di Indonesia. Berapa ya? Jadi mereka itu menggunakan anggukan sebagai pengganti tidak. Jadi kalau mereka ingin mengatakan tidak, mereka mengangguk. Sedangkan kalau mereka ingin mengatakan ya, mereka mengelak. Jadi ketika itu ada satu kasus, ada seorang warga negara Indonesia yang kebetulan bekerja di sana. Dia ini kebetulan tertuduh sebagai pencuri. Dia dituduh sebagai pencuri. Dan ketika seorang hakim ini bertanya kepada dia, apakah kamu mencuri? Dengan spontan dia menjawab tidak, dengan gelengan. Karena dia kebetulan tidak menguasai bahasa Arab, jadi dia menggantinya dengan gelengan. Karena kalau di Indonesia gelengan itu kan artinya tidak, tapi yang terjadi apa?